Oke baik Pak, selamat pagi, selamat menjelang siang Macam Becak dulur-dulur untuk di weekend kali ini Minggu eee, tanggal 19 Oktober 2025. Di kesempatan pagi menjelang siang ini Macam Becak kita kembali di obrolan komunitas. Selamat pagi kami menyapa untuk Manci Bica yang saat ini tetap menjalankan rutinitas ya walaupun di suasana weekend tapi tugas tetap menanti dan juga tetap diselesaikan. Dan juga yang lagi bersantai di rumah menikmati suasana santai juga sambil ditemani di program obrolan komunitas Perempat FM Palembang selain dapat disimak di 88,4 MHz. Manci Bicanya juga dapat menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perempat Palembang ya. Oke, dan kali ini Kulo Cek Ilham bersama dengan rekan kami Ado Aziz juga yang akan merewangi Macet Becek selama kurang lebih 60 menitan ke depan. Ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Gen Z DPS Komunitas Relawan. Ini kita bakal ngomongin soal muda berkarya dan juga inspiratif. Langsung aja kita bakal kenalan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Baik. Ini kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Bella Aryani ya, mana orangnya tuh? Halo, Oke, selamat Bella pagi ini Kak. sebagai relawan Gesit Palembang ya. Iya, anggota relawan Gesit Palembang. Oke, kemarin relawan Gesit Palembang itu pernah juga siaran sama saya ya. Oh iya. Ada beberapa teman-teman juga di situ. Oh Nah, iya. ini kalau boleh tahu Bella juga aktif saat ini apa nih sebagai mahasiswi? Oh, kalau saat ini saya aktif, saya seorang pekerja ya Aha, di perusahaan kelapa sawit. Oke. Ya, jadi saat ini saya aktif bekerja dan juga saya juga aktif di organisasi di komunitas relawan Gesit Palembang. Oke, baik. Dan juga tidak datang dewean ini Bella ditemani ada RA Fatima Azara Putri ya. Iya Yang betul merupakan Kak. anggota relawan Bilik Pangan. Iya bilik pangan. Kalau Fatima ini aktif saat ini aktivitasnya sebagai apa tuh? Kalau Putri sendiri sekarang aktivitasnya masih menjadi mahasiswa Kak Oke. di Universitas Sriwijaya. Unsri ya. Iya di Unsri. Oke, di semester berapa saat ini? Masih maba Kak. Oh, masih di maba. semester 1. Oke, fakultas apa tuh? Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, jadi panggilannya Putri bukan Fatima bukan ya? Iya Putri. Oke, baik, ini kita bakal ngomongin soal muda berkarya dan juga inspiratif. Kita pengen tahu dulu dari kalian mengenai komunitas relawan ini masing-masing beda ini ya, beda komunitasnya ya. Iya, beda. Tapi sama alurnya nih, sama-sama relawan. Iya. Menurut kalian relawan itu seperti apa? Siapa yang pengen jawab? Mungkin dari Bella dulu silakan. Relawan ya. Aha. Kita pasti sudah nggak asing dengan kata relawan kan. Relawan itu berasal dari kata sukarelawan. Oke. Iya, jadi sukarelawan itu kita itu bekerja itu tanpa dibayar ataupun ya, tanpa pamrih gitu ya. Iya. Nah, jadi relawan itu kita memberikan manfaat yang kita bisa berikan yaitu berupa tenaga ya, yang bisa kita berikan. Yang pastinya kita kalau kita udah punya keinginan untuk menjadi seorang relawan, jangan terbesit di otak kita itu untuk berharap kita mendapatkan feedback Oke. seperti ada kan orang itu kayak pengen dapat uang, dapat gaji gitu. Benar. Jangan ya, karena ini soal kemanusiaan gitu Kak. Jadi lebih ke sosial ya. Iya, sosial. Jadi kita membantu nawaitunya di situ. Iya. Tapi kalau dari Putri ada versi lain mengenai relawan itu apa? Kalau menurut Putri sendiri relawan itu yang penting ada satu Kak, ikhlas. Aha. Nah, dari ikhlas itu kita pastinya muncul apa ya, kemauan dari diri kita sendiri itu untuk bisa memberi manfaat buat orang lain, membuat apa namanya, memberi inspirasi yang sangat dibutuhkan lah bagi masyarakat sekarang. Misalkan mungkin dari komunitas Bilik Pangan sendiri ya Kak, itu kita bergerak di apa ya, bidang lingkungan hidup. Nah, seperti yang kita tahu di dunia saat ini itu banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi akan kelestarian lingkungan. Nah, dari situ arti relawan sendiri itu kita berusaha untuk memberikan apapun yang bermanfaat untuk sekitar. Oke, jadi apapun bentuk bantuannya, Iya, terpenting tujuannya sama ya, Iya, untuk sama. membantu ikhlas itu tadi. ikhlas Oke. tanpa imbalan seperti yang Kak Benar. Bella bilang tadi. Iya, tapi kalau dari kalian berdua itu sejak kapan tuh kenal dengan organisasi relawan? Bergabungnya sejak kapan? Kalau Bella sejak kapan tuh? Kalau Bella bergabungnya itu
tahun 2025 ini Kak. Oke, 2025 artinya masih baru ya. Iya betul sekali. Bagaimana tertarik untuk bergabung di komunitas atau di organisasi relawan tuh apa alasannya? Jadi sedikit cerita Kak ya. Jadi itu aku tuh pernah ada di posisi yang kayak hidup aku tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan, kayak stuck, nggak ada. Ya paling kalau misalnya abis itu kegiatan sehariannya kerja, terus pulang ke rumah kerja, pulang ke rumah, seperti itu berulang kan. Jadi di suatu saat aku tuh lihat postingan di sosial media gitu Kak ya. Jadi lihat postingan di sosial media itu banyak sekali di luar sana itu ternyata orang yang kurang beruntung gitu kan. Gitu. Iya, jadi terbesit di dalam hati itu ya ampun, kayak pengen nolong gitu kan. Oke. Jadi di dalam hati tuh pengen nolong, kapan aku bisa nolong yang bisa bermanfaat gitu kan, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ya di mana suatu saat itu aku tuh berdoa Kak. Jadi ya berdoa itu ya selalu, setiap sholat tuh selalu berdoa, ya Allah ya izinkanlah aku agar aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah ridhoilah aku agar aku bisa menolong orang lain dan kelilingilah aku dengan orang-orang yang baik. Jadi terketuk hatinya. Iya betul Bella sekali. ya. Terketuk hatinya dari situ. Jadi ya qadarullah Kak, alhamdulillah itu ya di tahun ini ya Allah itu mengabulkan semua apa yang aku pinta Ya, waktu didoain itu. tadi Iya. ya. Tiba-tiba aku kenal relawan Gesit ini dari postingan temanku kan. Jadi bertanya-tanya ini joinnya gimana gitu kan. Joinnya gimana, terus dikenalin ya, dijelasin sama teman-temanku itu kan. Cuman aku nggak langsung join, langsung jadi relawan itu nggak. Jadi ada kayak dari relawan Gesit ini tuh ada lagi Kak, yaitu banyak sekali kegiatan gitu ya. Jadi sebelum aku bergabung di relawan Gesit ini, aku tuh ikut voluntrip Kita Bisa, itu dari kitabisa.com. Oh, kitabisa.com itu ya. ya. Itu naungan juga relawan Gesit ini merupakan naungan juga dari Kita Bisa. Nah, jadi voluntrip ini itu wadah yang disediakan oleh kitabisa.com itu agar masyarakat itu bisa merasakan bagaimana menjadi seorang relawan, terjun langsung ke lapangan dan bisa menyalurkan secara langsung bantuan ya, bantuan dari donatur tadi kepada penerima manfaatnya. Nah, jadi setiap kegiatan ada voluntrip itu aku tuh selalu ikut Kak. Jadi antusias ya. Iya, voluntrip itu kayak event, jadi dia tuh tiketing Kak, tiketing, jadi berbayar gitu. Iya, jadi setiap minggu aku tuh selalu beli tiketnya, war gitu. Jadi dia tuh rebut-rebutan beli tiketnya. Itu ya. Rebut-rebutan beli tiketnya. Jadi dari situlah sering ikut kan, mungkin teman-teman relawan dari relawan Gesit ini, terutama ketua koordinatornya itu melihat aku itu kayak antusias banget kan, jadi diajak gitu Kak untuk diajak gabung. Jadi dari situlah, dari itu bulan puasa Kak kalau nggak salah sih. Ramadannya bulan itu puasa. ya. Jadi dari situ kita Bella ikut kegiatan. Menjadi salah satu anggota di sana ya. Iya, jadi kegiatannya di bulan puasa tuh banyak banget kegiatan dari relawan Gesit ini Kak. Jadi ini memang kegiatan yang sangat mulia sekali ya. Iya, betul sekali. Di mana ada amal ibadahnya juga di situ. Kita juga bisa lebih bersyukur ya untuk kita pribadi. Ternyata kesulitan yang kita rasa sulit dalam kehidupan kita tuh ada saudara kita yang lebih sulit lagi dari kita. Jadi kita lebih aware ya mengenai lingkungan, terutama untuk yang penerima manfaatnya itu tadi, yang susah tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Putri bagaimana tuh untuk awal pertama kali mengenal organisasi relawan itu, apa alasannya tuh? Nah, kalau Putri sendiri sedikit cerita juga ya Kak. Karena Putri ini masih maba kan, yang artinya baru keluar dari sekolah menengah atas. Dan Putri itu bukan dari SMA yang ada di Palembang, tapi dari pondok pesantren Kak. Oh, dari Ponpes. Jadi ketika keluar dari pondok pesantren itu baru mulai mengenal dunia luar, mulai menggali potensi yang ada di diri Putri. Terutama kan sejak di bangku sekolah dulu di pondok pesantren itu kita banyak kegiatan yang tentunya juga banyak manfaatnya. Kita juga nggak ada tidak ada rasa pengen dibalas gitu kan. Semua yang kita lakukan itu ikhlas dan juga lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala demi kebaikan bersama di sana. Nah, jadi ketika Putri keluar itu pengen mencari apa yang Putri lakukan ketika di pondok dulu. Mungkin seperti dalam 1 minggu itu kita ada bagi-bagi makanan ke asrama lain, ataupun kita juga tiap
hari pasti ada Agendanya. kebagian agendanya, Aha. seperti bersih-bersih lingkungan bersama, dan Oke. juga ada Jumat bersih, itu kita membersihkan lingkungan di Ma'had itu bareng-bareng Kak. Jadi rasa kebersamaannya itu ada dan juga muncul. Nah, rasa itu yang membuat Putri ini pengen meneruskan apa yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan mulia yang dulu Putri sering lakukan bersama teman-teman dan juga bersama ustazah-ustazah dulu. Oke. Nah, ketika keluar Putri langsung mencari dan juga menggali informasi yang lebih lanjut lagi tentang yang ada di rumah kan. Balik lagi Apa ke yang Palembang. bisa dilakukan Iya, bisa gitu ya? dilakukan. Dulu kan Di di Jawa. lingkungan sekitar dulu gitu. Betul. Dulu kan di Jawa Timur Kak, kebetulan. Oh, jadi jauh ya. Oke. Ngerantau 6 tahun walaupun emang rumahnya itu di Palembang. Jadi secara nggak langsung apa yang sudah kalian ini membentuk karakter kalian lebih peduli ya Iya, benar banget. terhadap sesama pastinya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai alasan juga nih saya pengen tahu. Kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Hablum minanas ya. Apa tuh alasannya kalau dari pandangan kalian masing-masing? Siapa yang pengen jawab dulu? Silakan. Bella dulu ya kali ya. Boleh. Jadi kenapa kita harus apa Kak tadi? Hablum minanas. Iya. Bermanfaat Bermanfaat untuk orang lain untuk gitu. orang lain. Ya, jadi kenapa kita harus seperti itu? Karena kalau versi Bella Kak ya. Oke. Aku percaya ketika kita Melakukan memudahkan sebuah urusan, melakukan sebuah kebaikan dan kita memudahkan urusan orang lain, maka suatu saat urusan kita pula akan dimudahkan. Kalau ketika kita menolong orang lain, maka suatu saat juga kita akan ditolong orang. Oh begitu. Iya, ketika kita juga membahagiakan orang lain, maka kita akan dibahagiakan juga. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke kita, Kak. Jadi tidak ada ruginya kita itu berbuat baik. Seperti itu. Oke, jadi lebih percaya aja ya mengenai ya tabur tua itu tadi ya. Apa yang kita lakukan insya Allah akan berbalik ke kita juga begitu. Tapi kalau dari Putri apa nih alasan kenapa kita harus bermanfaat untuk orang lain tuh? Nah, kalau dari Putri sendiri, kenapa kita harus bermanfaat untuk orang lain? Allah aja tuh selalu menolong apapun yang kita lakukan. Kalau kita meminta dengan cara yang benar gitu Kak. Dan Putri juga ada bukti nyata bahwa setiap apapun yang bermanfaat bagi orang lain, ketika kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan juga ikhlas ya. Dengan ikhlas tadi, akan ada balasan lagi ke diri kita sendiri Kak. Misalnya dulu ketika Putri berjuang masuk ke perguruan tinggi, nah itu benar-benar Putri merasakan manfaat dan juga balasan dari Allah ke Putri sendiri. Dan salah satu alasan dibalik kesuksesan Putri itu, Putri percaya jalur langit Kak. Nah di sini juga dengan adanya kegiatan yang ada di relawan-relawan yang ada, kebetulan Putri juga bergabung. Ini Putri lagi pakai vestnya dari Ekoenzim Nusantara Kak, bukan yang lagi sebenarnya. menyaksikan tayangan YouTube kita ini ada dua warna yang berbeda ya, tapi dengan tujuan yang sama. Sama-sama ini tadi ya di jalan Allah semua ya ini ya. Benar. Satu dari relawan Gesit dan satunya lagi dari Bilik Pangan ya. Iya, Bilik Pangan. Oke, ada lanjutannya lagi mungkin Putri tambahannya? Mungkin tadi sampai kemana ya Kak? Sampai bingung Putrinya ya. Sampai bingung. Pokoknya Putri percaya bahwa apa yang pernah dilakukan itu terasa pada saat ikut seleksi di perguruan tinggi kemarin benar. ya. Terbantu sekali Kak. Oke, jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, kepada hewan, kepada lingkungan kita juga ya. Karena kita yakin bahwa suatu saat akan ada imbalan yang Allah berikan kepada kita juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai apalagi tuh, kalian masing-masing sudah pernah terjun ke lapangan ikut kegiatan juga ya? Iya. Sudah. Kalau Bella udah berapa kali tuh? Kalau Bella udah sering alhamdulillah. Udah sering ya. Kalau Putri udah berapa kali? Putri juga udah sering Kak. Seringnya mungkin, berapa kali nih ya? Lebih dari ya, Kak? 10 mungkin? Mungkin lebih lebih Kak. Tapi kalau buat Bilik Pangan sendiri itu kadang Putri ada saatnya itu belum bisa ikut terjun Kak, dikarenakan ada kesibukan kuliah juga ya. Dan juga ada tabrakan. Tapi ketika kosong tiap Sabtu Minggu gitu kan Kak, karena dari Senin ke Jumat itu ada kegiatan kuliah. Walaupun kadang sampai siang, kalau misal pun di sore itu ada kegiatan, Putri bisa ngikutin, Putri ikutin Kak. Jadi
di Sabtu Minggu itu pasti akan ada slot waktu yang disiapkan ya, ya, yang untuk disiapkan. ikut kegiatan begitu. Ya, Dan tapi kalau kegiatan yang paling berkesan ketika kalian terjun ke lapangan melihat kondisi saudara-saudara kita yang perlu bantuan, ada nggak sih yang sampai dengan saat ini masih terasa ingatannya dan ini begitu sangat berimpact terhadap kehidupan kalian? Mungkin Putri ada pengalaman seperti itu? Mungkin Ada satu momen gitu ketemu siapa gitu pada saat di lapangan? Mungkin ini ketika Putri jadi salah satu relawan, bukan di Bilik Pangan, bukan di relawan Gesit, namun di ini Kak, di sinergi kita Kak. Oke, Saat bagaimana itu tuh? Putri ikut volunteernya itu ke panti asuhan Kak. Aha. Nah ketika di panti asuhan itu Putri merasa kita sangat beruntung, begitu beruntung masih memiliki kedua orang tua yang lengkap gitu kan, di mana di panti asuhan itu banyak dari mereka yang masa depannya itu belum bisa terjamin gitu kan Kak, karena setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya ataupun juga masih ada kekurangan yang ada Kak. Jadi walaupun mereka di panti asuhan itu juga belum bisa menjamin mereka itu bakal apa ya Kak, merasakan yang sama dengan kita Kak. Oke, baik. Di situ Putri muncul ke apa ya? Ada interaksi mungkin langsung dengan teman-teman yang ada di panti asuhan pada saat itu. Iya Kak, jadi kayak tersentuh hati Putri dengan melihat keadaan mereka dan ingin, mungkin kalau misalnya ada rezeki lagi Kak di masa depan, Putri pengen bikin panti asuhan yang apa ya, juga ada sekolahnya. Jadi kita di situ bakal apa namanya, melakukan itu dijadikan ladang pahala untuk kegiatan Kak. sosial ya. Iya, Ada sekolahnya, ada pantinya juga di situ bisa membantu lah ya. Tapi seenggaknya apa yang tadi Putri sampaikan bahwa kembali dengan yang tadi awal kita sampaikan juga ada impactnya itu lebih bersyukur ya. Iya, lebih bersyukur. Mengenai kehidupan yang sudah ada saat ini. Tapi kalau Bella, ada momen apa yang pernah diingat atau yang pernah dialami ketika terjun ke lapangan ikut kegiatan relawan gitu? Jadi waktu itu Bella ikut kegiatan volunteer Kita Bisa itu Kak, itu yang paling berkesan sekali menurut aku. Walaupun semuanya berkesan semua Iya. ya. Karena itu di situ kami berbagi kebahagiaan bersama bapak ibu ojol ya. Nah jadi benar-benar mereka itu bahagia banget Kak. Antusias ya. Bahagia banget waktu kami ajak main games, terus kami makan bareng itu di Punti Kayu Kak. Oh, di Punti Kayu. Iya, di Punti Kayu. Jadi ketemu aku itu di situ ya. Yang bergantungan Oh, itu. yang bergantungan. Terus bagaimana tuh? Ya, jadi mereka itu yang benar-benar terharu Kak. Oke, terharunya karena apa tuh? Terharunya tuh mereka tuh nggak nyangka kalau mereka tuh bisa apa ya, merasakan, kan mereka tuh sehari-hari bekerja gitu kan, panas-panasan kan, hujan-hujanan, belum lagi resiko kecelakaan kerja di jalan kan. Tapi pas pada hari itu mereka bener-bener enggak nerima orderan sama sekali. Oh gitu. Mereka bener-bener ikut merasakan kegiatan yang sangat happy gitu kan ya. Happy, dan juga mereka sangat antusias sekali, dan itu bener-bener yang buat aku tuh kayak terharu gitu, karena keluar dari mulut mereka itu terima kasih ya Dek katanya. Ya kami nggak bisa ngasih apa-apa, ya Mas, kami cuma bisa mendoakan ya semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Iya, karena di situ Kak ini semua pejuang nafkah itu ada yang ibu-ibu ini dia seorang single parents ya, yang menghidupi anak-anaknya ini rata-rata ibu-ibu ojol ini dia tuh single parents Kak. Jadi mereka menceritakan bagaimana kondisi mereka ya, kerasnya hidup mereka ya. Seorang ya namanya juga seorang ibu yang ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Pokoknya mau siang panas, mau siang malam, hujan panas, nggak kenal waktu lagi. Nggak kenal waktu. Pokoknya mereka berjuang buat bagaimana caranya biar anak-anaknya itu bahagia. Nah pada saat itu mereka itu menangis Kak, menangis ya karena ya terharu mungkin ya. Nah, jadi sedih kan. Ya jadi mereka itu ya merasakan kebahagiaan ya, bisa bermain games bersama kami, terus tertawa bareng, makan bareng kan. Karena mereka sehari-harinya capek, panas itu kan. Nah jadi di situ yang paling berkesan karena terlihat sekali di raut wajah mereka tuh yang sangat
bahagia gitu Kak. Jadi, walaupun cuma sehari ya. Iya, walaupun cuma Pergembiraannya sehari itu. dari jam 8 sampai jam 1 siang. Itu kami ajak naik yang perahu perahu itu, naga itu ya. berwisata di Iya, sana ya. terus main game, terus joget-joget di sana, makan. Pokoknya ya happy banget lah. Ya, dan dari situ ya pokoknya nggak tahu kenapa Kak ya, kalau melihat senyuman yang terlukis di wajah orang lain tuh hati tuh jadi kayak ikut seneng gitu. Bahagia ya. Iya, jadi Bener. ya kan Bella ini kan dari Senin sampai Sabtu kerja. Minggu kan harusnya istirahat kan. Benar. Tapi Bella memilih untuk ikut kegiatan sosial seperti itu. Karena itu bagi Bella itu itulah obat penghilang lelah. Benar. Iya. Saat melihat orang lain tersenyum, bahagia, semua lelah yang kita alami, pokoknya masalah yang kita alami seperti seketika hilang gitu. Oke, jadi walaupun dengan kalimat sederhana yang tadi disampaikan oleh Bella yang terima kasih ya Dek, itu ya, itu sudah sangat bikin kita tuh semakin semakin kayak semangat untuk lebih peduli lagi dengan yang lainnya juga sekali. gitu ya. Jadi tertanam jiwa ikhlasnya, sosialnya itu ketika kalian melihat langsung keadaan di lapangan begitu ya. Iya, betul Tapi sekali. kalau dari ke depan sini sampai kapan nih kalian akan terus menebarkan kebaikan tuh? Ada alasan nggak untuk stop nantinya? Nggak ya? Enggak. Mungkin insya Allah enggak kan. Iya, kalau bisa Kalau bisa seterusnya. seterusnya. Iya. Seterusnya ya. Hingga akhir hayat. Masya Amin, Allah, ya rabbal amin. alamin. Nah ini kalau mengenai tema kita muda berkarya dan juga inspiratif. Menurut kalian untuk yang teman-teman Gen Z yang masih muda seperti apa nih yang bisa menginspiratif, terutama di era sekarang kan kita tahu gejolak pengaruh itu sangat luar biasa sekali ya. Nah dari versi kalian sendiri masing-masing muda berkarya dan juga inspiratif nih dimaknai seperti apa tuh? Siapa yang pengen jawab dulu? Siapa Silakan. nih, Kak? Oke Putri, silakan Putri, boleh, Putri. Muda berkarya, apa Kak tadi? Dan inspiratif. muda berkarya dan juga inspiratif. Bagaimana Muda tuh? berkarya dan juga inspiratif. Aha. Menurut Putri, muda berkarya dan juga inspiratif itu dalam mata Gen Z ya Kak ya. Aha. Nah Gen Z sekarang itu dikenal sebagai generasi yang mungkin kurang ini ya Kak. Aha. Sebenarnya banyak kemampuan yang dimiliki oleh Gen Z, namun mungkin karena pengaruh dari era globalisasi ini, Gen Z itu terkenal dengan anak yang nggak bisa ditinggali, nggak bisa lepas dari HP, dari handphone dan juga dari media sosial Kak. Nah, muda berkarya di sini tuh seharusnya Gen Z ini bisa menggunakan platform yang ada di media sosial, mungkin kan yang relate sama kehidupan Gen Z itu dengan memberikan apapun yang bermanfaat dan juga bisa memberi contoh teladan dan juga inspiratif kepada orang-orang sekitar, walaupun cuman viewers dari Instagram or TikTok gitu kan ya Kak. Jadi muda berkarya di sini, kalau menurut pandangan Putri, siapapun bisa menjadi orang yang inspiratif selagi dia itu punya kemampuan yang benar-benar bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga menjadi motivasi, yang bisa menjadi motivasi orang Jadi lain. role model lah ya. Role model di Untuk manapun. seusianya begitu. Dimanapun bidangnya kita bisa menjadi role model selagi kita memiliki kemauan yang kuat Kak. Oke, jadi artinya selalu dengan prestasi ya yang kita tonjolkan di situ dan juga supaya bisa memotivasi juga ya. Prestasi, namun prestasi dibarengin juga dengan kegiatan itu juga. Iya, prestasi harus ada manfaat dan juga impact kepada sekitar juga Kak. Oke, itu baik. inspiratif menurut Putri. Iya. Kalau Bella bagaimana tuh? Muda berkarya dan juga inspiratif tuh yang seperti apa tuh? Muda berkarya dan inspiratif ya. Yang pastinya ya kita tuh harus memanfaatkan masa muda kita dengan hal-hal yang baik dan positif gitu Kak. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain itu terpengaruh juga untuk berbuat kebaikan. Dari sosial media ini itu kan banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Jadi tergantung sudut pandang masing-masing ya Kak. Ada yang sudut pandang, kalau dari sudut pandang yang positif, ketika kita berbuat kebaikan terus kita posting di sosial media, ada yang menanggapinya dengan positif, itu dia bisa terpengaruh, wah kapan ya aku juga bisa ikut berbuat kebaikan juga. Terus kalau misalnya ada orang yang melihat dari sudut pandang yang negatif, itu mereka melihatnya itu ria Kak ya. Iya. Nah, kembali ke pribadi masing-masing iya ya. betul sekali. Jadi itu tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi kalau Bella pribadi
terserah sudut pandang orang mau seperti apa, yang jelas niat kita itu baik ya, agar siapa tahu Kak dari postingan kita orang lain tuh diam-diam terpengaruh juga untuk ikut berbuat kebaikan gitu kan. Nah jadi Kak, fun fact-nya Kak ya, relawan Gesit Palembang itu rata-rata itu pekerja semua. Ada yang ASN Kak, ada yang dokter, ada yang manajer, ada yang BUMN, ada yang bankers dan lain sebagainya. Nah jadi mereka ini tuh bener-bener yang luar biasa sekali Kak ya, karena bisa membagi waktu antara bekerja dan juga menjadi seorang relawan. Jadi dari Senin sampai dengan Sabtu bekerja, terus di hari Minggunya itu ikut kegiatan sosial, yaitu untuk membahagiakan orang lain dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah luar biasa sekali ya. Ini benar-benar menginspirasi sekali, terutama untuk seusia kalian ya Gen Z, di mana ya itu tadi ya, jangan sampai waktunya habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu ya. Iya betul sekali. Apalagi masih muda, saatnya untuk berkarya, saatnya untuk melakukan banyak hal positif supaya ini bisa terutama untuk menginspirasi lingkungan dulu nih. Lingkungan sekitar kita dan juga orang banyak pastinya ya. Oke baik Manci Beca dulur-dulur, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Bella dan juga Putri, kita bakal ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ombak naik. Allah. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Bangga
Gapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manci Becek Lulur-Lulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Bella dan juga Putri ya, dimana ini mereka nih, kalau Bella nih relawan dari Gesit Palembang, sedangkan kalau Putri anggota relawan Bilik Pangan. Nah, kita pengen tahu lagi mengenai program untuk di 2025 ini, walaupun kita sudah hampir ada di penghujung tahun. Mengenai programnya apa nih yang nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat dari relawan Gesit Palembang dulu? Kalau program kerja Kak ya, jadi untuk kita bilangnya dari bulan ini aja ya. Jadi untuk Oktober ini udah banyak sekali yang udah kita lakukan ya. Jadi dari tanggal 16 Oktober kemarin itu kan ada Hari Pangan Nasional ya. Nah, Hari Pangan Nasional itu dalam rangka memperingati Hari Pangan Nasional, relawan Gesit Palembang itu berkolaborasi dengan pemadam kelaparan Kita Bisa. Jadi kita membagikan 250 paket makanan kepada korban bencana kebakaran yang ada di 34 Ulu. Oke. Iya. Jadi itu tanggal 17 atau tanggal 16 kalau nggak salah kemarin kita berbagi ke sana. Nah, dan hari ini itu ada 3 kegiatan Kak. Apa tuh? Yang pertama itu kegiatan volunteer Kita Bisa ya, itu menjelajahi museum bersama adik-adik binaan. Dan yang kedua itu kami hari ini ada live cooking, masak besar 500 porsi di Kampung Pemulung Sukawinatan. Oh, di Sukawinatan. Iya, yang di ini yang tempat pembuangan akhir. Sustaria ya, Sustaria. Iya betul, benar. Iya Mbak Sustari, Mbak Tata itu kami panggil. Mbak Tata. Iya Mbak Tata. Saya masih ingat. Oke. Nah, jadi kami saat ini sedang berlangsung acaranya di sana dan juga cek kesehatan gratis bersama dokter-dokter dari relawan Gesit Palembang. Oke. Biasanya siapa tuh yang menentukan lokasi untuk daerah penerima manfaatnya? Itu biasanya udah di survei dulu ya? Iya, disurvei dulu. Dari kita kan ada bagian masing-masing, ada yang bagian PSDM, ada yang bagian program, terus ada bagian media, itu semuanya punya tugas masing-masing Kak. Divisinya ya? Iya, jadi dari tim sudah bertugas akan survei ke lapangan dan akan melihat ya siapa yang
pantas yang untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan itu. Ya, yang pastinya kalau di Kampung Pemulung kami udah sering untuk berkegiatan di sana, Kak. Ya, karena kita lihat sendiri langsung di sana ya benar-benar ya kondisinya yang sangat memprihatinkan ya, Kak ya. Karena pertama kali Bella terjun ke sana itu benar-benar rumah mereka tuh yang sampingan dengan tumpukan sampah. Nah, itu. Iya, bayangin aja rumah yang ya tempat tinggal itu berdampingan sebelah sumber penyakit ya, kita bisa bilang. Betul gitu sekali. Tapi mereka survive Kak di situ. Ya, makanya dari situ relawan Gesit Palembang ini ingin memberikan ya sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada di Kampung Pemulung itu. Seenggaknya hadirnya teman-teman relawan Gesit Palembang ini akan menambah ini ya semangat mereka ya, keceriaan mereka juga. Betul sekali. Jadi mereka tuh kalau misalnya ini kami mau ngadain kegiatan di sana, mereka tuh seneng banget gitu kan. Oke. Ya karena menyambut ya. Iya, sekecil apapun pemberian dari kita itu mereka tuh sangat menerimanya dengan senyuman yang lebar banget gitu. Jadi ini menginspirasi sekali bahwa ketika kita dalam kehidupan merasa kayak udah sulit sekali gitu ya. Karena memang kodratnya manusia itu pasti akan ada permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita ke lingkungan kita, ke masyarakat luas, ternyata memang kembali lagi ada yang lebih sulit dari kita. Jadi perlunya untuk memanjatkan rasa syukur itu harus banget. Supaya kita tetap menjaga semangat kita, dan juga jangan merasa kayak paling susah gitu ya. Iya, betul banget. Ya jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita tuh kayak banyak banget masalah nih. Kayak kita tuh kayak paling sulit di dunia ini. Tapi coba deh keluar. Di luar tuh banyak banget orang yang lebih sulit dari kita, tapi mereka tetap menjalaninya dengan senyuman lah gitu. Maksudnya jangan terlalu sering mengeluh ya, karena bukan kita saja yang susah, karena di luar sana tuh lebih banyak banget yang susah. Baik. Kalau Putri bagaimana tuh untuk mengenai program di Relawan Bilik Pangan, ada yang tahu nggak? Nah, kalau di Bilik Pangan sendiri kan Putri baru bergabung mulai bulan Agustus ya Kak. Baru sekali ya. Dari sana itu di tiap minggunya itu pasti ada kegiatan, yaitu kita food rescue ke pasar-pasar, ataupun kita udah bekerja sama dengan hotel-hotel ataupun juga kafe-kafe yang biasanya ada makanan sisa ataupun makanan yang nggak habis, limbah-limbah organik yang masih layak diolah lagi. Nah, itu kita tujuannya itu ada satu Kak, food zero hunger, zero food waste. Artinya apa tuh? Nah, jadi kita itu memberantas kelaparan dan juga memberantas sisa-sisa makanan, sampah-sampah makanan yang masih layak dipakai Kak. Dan itu nanti akan dipergunakan untuk apa ya? Nah, itu biasanya kita kalau di hari Minggu biasanya Kak, kita ada kegiatan mungkin dibagi-bagi Kak. Ada yang ke pasar ini, ke pasar itu. Biasanya itu jadi ke pasar itu tadi mengambil sampah itu tadi ya. Dengan dengan kita lihat dulu Kak masih layak atau enggak. Limbah makanannya tadi. Limbah makanannya itu tadi. Biasanya di pasar induk Kak. Oke. Pasar yang ini biasanya apa tuh? Kayak buahan, sayuran atau? Sayuran, buahan juga. Tapi kita lihat dulu Kak. Disortir lagi? Disortir lagi sebelum kita melakukan rescue lapangan itu. Kita ada ininya dulu, briefing dulu, dan juga kita kemarin ada pelatihan bersama kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palembang. Jadi kita dikasih tahu bagaimana ciri-ciri makanan yang masih bisa dipergunakan sayuran ataupun itu, dan juga kita dikasih tahu bagaimana ciri-ciri makanan tersebut atau bahan organik yang terlihat layak, dan juga yang sudah terkontaminasi itu gimana Kak, yang sudah terpapar sama tetrarogen luar itu yang bagaimana. Jadi kita benar-benar mensortir dan juga memastikan bahwa apapun yang kita distribusikan lagi itu masih layak dan juga masih bisa bermanfaat ke sekitar. Jadi endingnya ini memang disalurkan lagi begitu ya? Iya, disalurkan lagi, entah itu ke panti asuhan lagi Kak, ke panti asuhan yang karena biasanya itu banyak ya Kak. Jadi kita
ada beberapa orang, jadi nggak setiap minggu itu semua anggota bisa ikut Ikutan. terjun. Aha. Jadi kita ada list anggota yang bisa ikut terjun di Baik. hari tersebut. Aha. Kita mulainya itu biasanya jam 5:30 sudah kumpul, Kak. Setengah 6 pagi itu kumpul, karena di pasar induk itu kan sudah beraktivitas ya, Kak, sudah Iya. mulai pagi itu. Kemudian kita kumpul-kumpulkan sampai di jam 9. Di jam 9 itu kita mulai bagi ke tempat pendistribusiannya, panti asuhannya itu banyak titiknya juga, dan pastinya kita itu ada laporannya, jadi terstruktur siapa yang ikut dan juga berapa orang yang menerima dan juga apa aja yang kita distribusikan. Selain food rescue itu di Bilik Pangan juga sudah berkolaborasi dengan banyak PT-PT, Kak. Contohnya Super Indo. Oh gitu. Super Indo Food itu jadi enggak semua makanan yang di sana kan bakal laku, Kak, ya. Iya. Makanan-makanan ataupun produk-produk yang sudah mendekati masa kadaluarsanya itu yang masih layak dikonsumsi lagi. Jadi mereka itu dengan senang hati itu ngasih ke kita, Kak. Nah, karena mereka percaya kita itu juga bisa bertanggung jawab untuk memastikan itu tuh bisa bermanfaat lagi. Saya udah berulang kali yang saya katakan ya, Kak, itu. Jadi artinya kalian ada kerjasama juga dengan ahli gizi mungkin, atau ahli yang bisa mengetahui bahwa ternyata makanan ini atau limbah ini masih bisa dipergunakan begitu, ada ya khusus gitu? Kalau ahli gizinya Putri kurang tahu, Kak. Mungkin nanti bakal ditanyain lagi ke yang foundernya, Kak. Karena dari foundernya itu sendiri merupakan mahasiswa semester akhir semester keberapa gitu dari teknologi pertanian kalau nggak salah. Begitu ya. Kak Tapi kalau Salsa. respons untuk penerimanya bagaimana tuh? Sangat senang, Kak, dan juga sangat welcome dengan apa yang kita beri, karena Bilik Pangan ini sendiri juga sudah terpercaya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan juga banyak pihak-pihak lain juga, Kak. Yang mana kemarin juga kita ada diskusi akbar di Cafe Wagamama di Demang kemarin terkait Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober kemarin, Kak. Jadi di situ kita berkumpul antara banyak komunitas-komunitas dan juga organisasi lingkungan hidup yang ada di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Di situ kita membahas bagaimana kerjasama kita bersama-sama bisa mensukseskan tujuan kita bersama, yaitu demi peduli bumi ini, Kak. Baik. Dan kalau untuk di Gesit Palembang ini tidak cuma di Palembang ya? Iya, betul sekali. Skalanya udah nasional juga ya? Iya, jadi sedikit informasi ya, Kak. Jadi relawan Gesit ini tuh merupakan komunitas sukarelawan yang berada di bawah naungan Lembaga Amil Zakat Nasional Salam Setara Kitabisa.com. Oh, di sana. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia tuh ada chapter-chapternya, ada yang gitu. Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan. Pokoknya udah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi kan kita udah nggak asing lagi dengan Kitabisa.com kan ya. Iya, Itu kan platform yang disediakan untuk penggalangan dana. Jadi masyarakat umum yang pengen menyalurkan ataupun memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan bisa melalui platform tersebut tanpa harus datang ke lokasi. Jadi itu kan sangat memudahkan sekali. Nah, jadi dari situlah dari donasi-donasi tersebut ya relawan Gesit inilah yang akan menyalurkannya kepada penerima manfaatnya. Begitu. Iya. Melalui program yang sudah disusun juga ya. Iya, dan sedikit informasi juga kalau relawan Gesit Palembang ini juga ada kampung binaan, Kak. Di mana tuh kawasannya? Di Kampung Borang itu kalau di Merah Mata ujung. Jadi kalau mau ke sana gitu naik perahu. Waduh, jauh sekali ya aksesnya. Jadi ya. waktu itu kondisi itu kita juga ini bergerak bukan hanya di bidang manusiaan saja, tapi di pendidikan juga, Kak. Pendidikan, kesehatan, ya, lingkungan juga. Jadi di sana itu kami pendidikan ya, Kak, itu ada sekolah SD dan SMP. Jadi itu sekolahnya sangat sederhana sekali ya, hanya kayu-kayu, Kak, dulu masih kayak di film-film ya, gitu masih ya. belum layak ya kalau dulu kita lihat. Tapi ya alhamdulillah dengan hadirnya teman-teman Gesit Palembang di sana. Kan diajukan dulu kan, Kak, ya. Diajukan dulu ternyata di ACC dan saat itu direnovasi dan alhamdulillah sampai sekarang udah banyak perubahan ya. Iya, udah banyak sekali perubahannya dan ya terharu gitu ya kan, dari yang dulu tuh ya enggak ya seperti rumah yang kan sekolah kan pada dasarnya fasilitasnya bagus lengkap, tapi kan ini tapi kalau itu masih di kawasan Palembang atau udah Banyuasin ya? Kayaknya udah Banyuasin. Banyuasin deh kayaknya, ya karena lumayan jauh juga untuk ke sana, Kak.
Tapi kalau kita kembali ke Putri kan ini masih sibuk juga untuk maba. Oh iya Kak, benar. Dan sebentar lagi juga akan aktif dengan mata kuliahnya juga ya. Ya, sudah aktif Kak. Udah aktif sebetulnya, malah iya. ya. Kita pengen tahu juga mengenai bagaimana nih nanti ketika di kampus ada mata kuliah, tiba-tiba untuk di organisasi relawan ini juga ada kegiatan untuk siasat atau skala prioritas yang akan dilakukan begitu. Nah kalau Putri sendiri pastinya dalam setiap hari itu ada time managementnya Kak. Jadi Putri itu bakal ngebagi prioritas dulu yang mana yang lebih penting. Tentunya juga di relawan itu sendiri kan kita suka relawan Kak. Jadi nggak diwajibkan semuanya itu harus turut hadir dan juga harus turut berpartisipasi. Namun sebisa mungkin dalam setiap kegiatan itu bisa diikuti. Nah kalau Putri sendiri juga dari orang tua mewajibkan untuk mendahulukan akademik dulu Kak. Nah, jadi kebetulan juga dari banyak relawan itu juga punya aktivitas juga kan Kak. Dari Senin ke Jumat itu kan juga ada yang kerja, ada yang kuliah, sekolah gitu kan. Jadi emang rata-rata kegiatannya itu di akhir pekan Kak. Yang mana itu juga Putri sebenarnya kosong walaupun ada acara di kampus. Kalau Melihat bisa, dulu ya bagaimana melihat dulu acaranya, kondisinya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ikut relawan, Putri bakal izin Kak, izin nggak bisa. Tapi kalau misalnya acara di kampus sudah selesai, bakal nyusul gitu Kak. Kesana ya. Ada juga teman-teman tuh yang bilang, Putri emang nggak capek ya Kak ya, buat apa namanya ngerelain waktu istirahatnya di sela-sela waktu jadwal kuliah yang padat gitu kan Kak. Karena jadwal kuliah Putri ini benar-benar dari pagi ya Kak, udah pergi dari jam 6 karena kan Palembang macet ya Kak ya. Itu ya. Kampus Putri itu kebetulan di belakang Rumah Sakit Siti Fatimah Kak. Oh itu di situ. Di KM 6 itu rawan macet banget. Jadi dari rumah itu udah pergi jam 6, nyampe di sana itu jam 7 kurang ya Kak. Karena jadi memang memanfaatkan waktu sekali ya. Iya benar Kak, karena juga war kursi depan Kak gitu. Begitu ya. Jadi memang melihat bagaimana kondisi di kampus, melihat juga bagaimana untuk waktunya juga di organisasi ya. Oke, baik Putri dan juga Bella, tanpa terasa kita juga sudah hampir ada di ujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup, apa nih masing-masing yang pengen disampaikan kepada pendengar kita mengenai semangat kalian mungkin atau mengenai kegiatan kalian, dan silakan dari Bella dulu mungkin. Nah, yang pastinya kita itu sebagai manusia harus mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Tumbuhkanlah empati yang tinggi dan rasa peduli yang tinggi, karena kita sebagai manusia kita harus mempunyai jiwa sosial yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena mau kita bekerja ataupun kita mahasiswa ataupun kita masih sekolah ya, sebagai siswa itu kita bisa kok bermanfaat bagi orang lain ya. Ya pokoknya teman-teman semangat, karena sesuatu yang baik itu akan kembali ke kita, maka berbuatlah baik, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita juga. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau Putri apa nih tambahannya? Silakan. Satu quotes yaitu never too old to start kan. Gitu. Jadi nggak ada batas untuk kita memulai, dan juga nggak ada batas kapan kita tuh bakal bisa memulai. Walaupun Putri sendiri masih belum mencapai umur 20-an, tapi Putri percaya apapun yang kita lakukan sekarang ini bakal berdampak besar ke kehidupan kita di masa depan Kak. Jadi Putri mengajak teman-teman semua, ayo kita mulai peduli lagi ke lingkungan, peduli lagi ke kemanusiaan, masalah yang ada di muka bumi ini, karena itu bakal berdampak besar ke kelangsungan hidup di bumi ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bella dan juga Putri ya. Iya, sama-sama. Yang dimana tadi yang disampaikan benar-benar ini menginspirasi sekali, walaupun dengan usia yang masih muda, tapi semangat kalian untuk melakukan kebaikan itu sudah sangat luar biasa ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan terus akan menjadi inspirasi buat teman-teman dan juga lingkungan, dan juga selalu membanggakan untuk keluarga pastinya ya. Oke, baik. Manca BC, obrolan kita di kesempatan pagi ini Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sudah ada di penghujung perjumpaan. Mudah-mudahan obrolan tadi ini bermanfaat untuk yang menyimak, dan kita harus berpisah karena saat ini sudah 53 menit melanggar dari jam 9 pagi. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.